ngusap telinganya ini luar juga, dalam juga. Enggak luar doang, enggak dalam doang, tapi luar dalam. Maksud wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udunaihi wa masaha bi ibhamihi dhahira udunaihi, maknanya ngusap telinganya luarnya juga, dalamnya juga. Seperti dalam hadis riwayat yang lain dari Imam Tirmidzi, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udunaihi zahirihima wa batinihima, luar juga, dalam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. An Abdullah ibn Amrin radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu'i qala, diriwayatkan daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, moga-moga Allah meridhai kepada Abdullah bin Amr, moga-moga meridhai oleh Allah kepada Amr bin As dan kepada Abdullah. Fi sifatil wudu'i, tentang tata cara wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, thumma masaha bi ra'sihi, kemudian sesudah tangan Nabi mengusap kepalanya, wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udunaihi, dan Nabi memasukkan dua jarinya yang telunjuk dua-duanya pada dua telinga Nabi, wa masahabi ibhamihi zahira udunaihi, dan mengusap Nabi dengan jempolnya Nabi akan bagian luar dua telinganya Nabi. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan menghukumi sahih hadis ini oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita masih melanjutkan tentang tata cara wuduknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadisnya daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As sahabat Nabi, Abdullahnya pun juga sahabat Nabi, sehingga menyebutkannya radhiyallahu anhuma. Abdullah dan Amr lebih dulu masuk Islamnya anaknya. Abdullah Islam duluan, baru dapat hidayah Islam abahnya Amr bin As. Ibunya Abdullah namanya Ra'ithah
bintul Hajjaj As-Sahmiyah, orang suku Quraisy. Inilah Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As ini, Abdullah bin Amr bin As ini, saudara, sahabat Nabi yang alim, yang hafal Al-Quran luar biasa, dan juga yang luar biasa ibadahnya. Ibadahnya Abdullah bin Amr bin As ini rada sulit ditandingi. Sulit. Beliau itu saban hari puasa, kecuali Idul Fitri, Idul Adha, sama hari Tasyrik yang 3. Saban malam solat, hatam Quran dalam solat malamnya. Setiap malam hatam Quran dalam solat. Artinya saban hari hatam Quran minimal sekali. Itu Abdullah bin Amr. Ini sejarah hidupnya. Imam Az-Zahabi tuliskan itu di dalam kitabnya A'lam Siyarun Nubalah. Dan banyak ulama-ulama tulis tentang sejarah hidup daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Sampai saat dinikahkan oleh abahnya, Amr bin As, ngelihat anaknya ini tekun ibadah, dikawinin juga. Ampe bininya cemberut, padahal cantik, ningrat, bagus agamanya. Bininya ditanya sama mertuanya, "Neng, bagaimana lakimu?" "Aduh, Pak, gimana ya? Malam mau dicolek, sholatmu sampai subuh. Siang puasa. Jadi sampai tahunan begini belum pernah tidur." Belum, Pak. Diaduin sama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh abahnya. Abdullah pertama ditegur dulu sama abahnya. Kata Amr bin As, dulo, kalau kata orang Betawi itu, dulo namanya. "Lu gimana ya gua kawinin nama perempuan cakep, soleha, kaya, agamanya bagus. Lu ngapa kagak dicolek-colek? Begitu, binimu ada haknya juga. Begitu, badanmu juga ada haknya. Ibadah mulu." Sayyidina Abdullah bin Amr bin As sampai kemudian diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Dengar-dengar kamu ini kalau saban malam enggak pernah tidur." "Iya Nabi, saya selalu khatam Quran dalam solat." "Siangnya puasa?" "Iya puasa." "Abdullah, jangan begitu. Inna li zaujika alaika haqqan." Istrimu juga ada hak. Jangan dianggurin mulu. Begitu. "Wa inna li badanika alaika haqqan." Badanmu juga ada hak udah istirahat. "Abdullah, jangan begitu. Ente baca puasa aja sebulan 3 hari. 3 hari aja dalam sebulan." Nabi tuh ngajarin sebulan 3 hari. Mau tanggal berapa aja? 1, 11, 21, per 10. Silakan. Mau 13, 14, 15. Atau masih di akhir-akhir bulan aja pas udah rada kurang tuh gajian. Akhir bulan aja 3 hari. Kata Abdullah, "Ya Rasulullah, kami kuat lebih dari itu." Begitu. Orang saban hari kuat. Kalau ente mau wis puasa Daud aja Daud. Apa itu puasa Daud ya Rasulullah? Nabi Daud itu orang yang paling tekun ibadah. Apa puasa Daud? Puasa 6 bulan. Sehari puasa, sehari enggak. Setahun kan 12 bulan. Jadi separuh enggak puasa, separuh puasa. Itu udah luar biasa. Begitu. Begitu. Luar biasa.
Ditegur sama Nabi. Jadi akhirnya puasanya sehari puasa sehari enggak. Yang tadinya setahun penuh, minus 5 hari itu yang haram. Baca Quran begitu ditegur. Kata Nabi, Abdullah jangan sabanari, jangan sabanari. Begitu. Kata Nabi, sebulan sekali aja upayakan hatam, sebulan sekali, itu udah bagus. Kata Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Kata Sayyidina Abdullah, Nabi, kami kuat lebih dari itu. Kalau begitu, bagaimana kalau 20 hari hatam Nabi? 20 hari hatam. 20 hari hatam aja, kata Nabinya ma Abdullah. Kalau sebulan tuh masih terlalu lama hatamnya, 20 hari sekali. Saya kuat Nabi lebih dari itu. Kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, kata Nabi kalau begitu 10 hari aja, 10 hari hatam, jadi per hari 3 juz. Saya kuat lebih dari itu Nabi. Kata Nabi kalau begitu kamu seminggu hatam aja. Mulainya Kamis malam Jumat, kamu baca dari mulai Al-Fatihah terus Al-Baqarah tuh sampai ujung Al-Maidah. Malam Sabtu mulailah daripada awal Al-An'am sampai ujung At-Taubah. Malam Minggu dari Yunus sampai ujung daripada Maryam. Malam Senin dari Toha sampai ujung daripada apa itu ya? Qasas, Ankabut, Qasas. Malam Rabu Ankabut sampai Az-Zumar. Az-Zumar sampailah Al-Waqi'ah malam Kamis. Kamis Waqi'ah sampai An-Nas. Seminggu. Udah seminggu aja. Tuh Nabi. Sahabat itu getol ibadah. Udah begitu surga masih jauh kata dia. Kalau kita baru ngaji 2 hari aja udah paling surganya banget dah. Kita nih gitu. Songong banget dah, songong. Itu enggak sahabat. Abdullah bin Amr dikerjain. Lalu Nabi tegur lagi, Abdullah jangan begitu, ente kan nanti bakal tua, jangan begitu dah. Ujungnya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As pada akhir hayatnya menjelang tua apa yang Nabi saranin. Jadi sehingga puasanya 3 hari dalam sebulan pas sudah senja dan Quran seminggu hatam. Ini Sayyidina Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan hadis banyak, 700 hadis tersebar dalam berbagai kitab hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Beliau wafat di Mesir makamnya, di masjid terbesar di benua Afrika, namanya Masjid Amr bin As, abahnya gubernur Mesir. Abahnya. Beliau kemudian ke Mesir dan wafat di perpustakaan Masjid Amr bin As di Mesir, makamnya di situ. Begitu pada tahun 72 dalam umur 72 tahun beliau ini wafat, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Ngaji kita, saudara sekalian, kita harus bercerita tentang sahabat supaya kita tahu kita ini belum apa-apa. Begitu. Dan supaya muncul mahabbatus sholihin, mencintai orang soleh. Itu penting. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, manakala orang soleh itu disebut namanya, rahmat Allah turun. Maka kita berharap rahmat Allah yang turun dengan menyebut sahabat Nabi yang agung ini, Abdullah bin Amr bin As, sehingga hidup kita makin berkah dunia dan akhirat kita. Amin. Allahumma amin. Dari 700 hadis, salah satunya hadis bercerita tentang tata cara wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ibnu Hajar ini Al-Asqalani mengambil dengan secara singkat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, An-Nasai dalam sunannya, dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimahnya. Hadis ini bercerita dari yang panjang dipotong pada materi pokok. Nabi mengusap kepala
kayak kemarin ngusap kepalanya pertemuan yang lalu, lalu kemudian telunjuknya dimasukin di kuping, jempolnya ditaruh di belakang daun telinga, Nabi usapin pakai telunjuknya, dan Nabi dorong pakai jempolnya, agar supaya singkat. Saudara sekalian yang mulia, hadis ini yang kita bedah pertemuan ini sebetulnya masih sama kajiannya seperti hadis-hadis yang telah lalu, yaitu tentang tata cara wuduknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang seorang muslim yang baik semestinya harus memperhatikan dalam wuduknya bagaimana wudu yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebablah la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Nabi dalam hadis riwayat Al-Maqdisi di dalam kitabnya Al-Hujjah, tidak beriman seorang kamu sebelum pikirannya, otaknya, hatinya, hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Karena itu, bagaimana tata cara wuduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ulama ini sebutin berbagai hadis supaya kita betul-betul nyontoh Nabi. Kenapa? Karena ketika ulama di dalam kitab-kitab fikih dituliskan ini hukumnya wajib, ini sunat, itu untuk memudahkan kita memahami. Bukan untuk ini sunat, tinggalin aja. Ini wajib, kerjain. Yang ini mau sunat, lu boleh tinggalin. Bukan. Tapi untuk bagaimana kita dalam keseharian kita mencontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ulama tuliskan itu agar supaya orang tahu mana yang kalau enggak dikerjakan wudunya batal, mana yang kalau enggak dikerjakan wudunya enggak batal. Karena itu ulama menyebutkan tentang fardu wudu, sunnah wudu. Itulah dalam ulama-ulama fikih. Pertemuan ini masih berbicara hadis tentang cara wudu, cuman dibanding hadis yang sudah kelewat, tidak diterangkan tentang tata cara ngusap telinga. Enggak diterangin tata cara ngusap telinga. Karena itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr ini memberikan tambahan keterangan tentang ajaran mengusap telinga. Dan ini kajian kita, materi hari ini, bagaimana tata cara ngusap telinganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mengukur sudahkah kita mengusap telinga ketika wudhu sama dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga saudara sekalian yang mulia, dari hadis yang kita bedah pada pertemuan ini bisa diambil paham, bisa diambil kesimpulan betapa banyak yang terkandung dalam hadis yang kita bedah pada pertemuan ini. Yang pertama, hadis ini mengajarkan cara wuduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tambahan habis pala usap telinga luar dan dalamnya. Luar dan dalamnya. Yang kedua, hadis ini berbicara tentang hukum yang bisa kita ambil. Mengusap telinga itu menurut hadis ini, dan mayoritas ulama mengambil dari hadis yang ini, ngusap telinga itu hukumnya sunnat. Hukumnya sunnat. Tandanya kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, summa masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi sabbahataini fi udunaihi wa masaha bi ibhamihi dhahira udunaihi. Itu satu. Dua tuh.
Sunat mengusap telinga. Mengusap telinga itu hukumnya sunat. Mengusap telinga. Ketiga, mengusap telinga ini sunatnya pakai air baru. Jangan air bekas ngusap kepala, dari kepala ini habis begini umpamanya langsung telinga. Enggak, tapi ngambil air lagi untuk telinga di luar air habis ngusap kepala. Dari mana hadis bahwa mengusap telinga itu pakai air baru, bukan air bekas ngusap kepala? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi berbicara tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala an, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li udunaihi ma'an khilafal ma'alladzi akhadha bi ra'sihi. Nabi ngambil air buat telinga di luar air yang Nabi ngambil untuk kepala. Artinya ngusap kepala lain, airnya ngusap telinga lain. Meski dohirnya ngusap kepalanya langsung ke telinga, tapi tidak begitu di antara maksud hadisnya. Begitu. Keempat, saudara, ngusap telinganya ini luar juga, dalam juga. Enggak luar doang, enggak dalam doang, tapi luar dalam. Maksud wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udunaihi wa masaha bi ibhamihi dhahira udunaihi. Maknanya ngusap telinganya luarnya juga, dalamnya juga. Seperti dalam hadis riwayat yang lain dari Imam Tirmidzi, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udunaihi zahirihima wa batinihima. Luar juga, dalam juga. Luar juga, dalam juga. Udah berapa tuh? 4, 5. Cara ngusap telinganya luar dan dalam ini bagaimana? Telunjuk buat dalam, jempol buat luar. Caranya seperti wa masaha bi ibhamihi dhahira udhunaihi. Jempol buat luar, telunjuk buat dalam. Dalam riwayat yang lain, Imamun Nasa'i riwayatkan hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, summa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa udunaihi batinuhuma bis sababataini wa zahiruhuma bil ibhamaini. Nabi itu ngusap telinganya, dalam pakai telunjuk, luar pakai apa namanya, jempol. Nanti prakteknya terakhir, biar kita tuntas dulu. Udah 6, udah 5, 6. Ngusap telinganya bareng, tidak kanan dulu baru kiri, kecuali orang itu tangannya buntung, baru kanan dulu. Telinga itu bareng. Makruh kalau ngusap telinganya aplusan, namanya aplusan begini, makruh. Bareng ngusapnya. Mana yang aplusan tuh ngaji juga lagi siang ini orangnya gitu. Jangan, kita harus ikut Nabi, bareng. Bagaimana ngusapnya? Ambil air,
Masukin telunjuk ke dalam lubang telinga dalam. Jempol ditaruh di luar. Sudah begini, di telinga ini ada jalan puncak, saudara. Muter-muter jalannya. Nanti pokoknya ikuti aja dari Gadog. Nongol-nongol Cianjur. Udah begitu. Jalanin aja tuh telunjuk. Coba saudara pakai tangannya biar bisa. Begitu. Ngikut Nabi. Telunjuknya dijalanin. Ntar juga habis muter-muter keluar sendiri. Jalanin aja. Tuh keluar ke depan. Tuh. Dengan sendirinya, telunjuknya diputer-puter aja. Pasti bakal keluar. Begitu. Dimasukin, diputer telunjuknya pada lipatan telinga, sampai ujungnya keluar. Udah keluar di depan, jempol didorong. Sot. Jempol didorong. Begitu. Telunjuknya masuk, lalu jempol didorong. Kalau begini-begini doang, anak TK ini, anak TK. Begitu. Begini juga kurang sempurna. Telunjuknya masuk, wa adkhala isba'aihi. Nabi masukkan telunjuknya pada dua telinganya. Enggak pelusan, enggak. Bareng masukin. Diputer sampai kemudian udah rapi, baru jempolnya didorong di luar daun telinga. Ini namanya belakangnya, luar. Habis begini udah 3 kali, begini 3 kali, udah 3, terakhir keempat digituin karena pinggirnya belum kena. Pinggirnya ini belum, biar semuanya kena. Tuh begitu. Kalau pengen sempurna, maka ganjaran wudhu kita nggak sama. Tergantung bagaimana kita meroikan apa yang dipercontohkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Telinga. Kalau mau doa, apa doa yang dibaca saat usap telinga? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Duh, bahasa Arab gua kagak ngerti, puyeng ngapalinnya. Udah bahasa ini saja. Ya Allah, kuping ini buat denger yang baik-baik, yang enak-enak. Yang kagak baik, dosa-dosa jangan. Gitu. Udah begitu aja deh yang kita bisa. Bahasa Arab puyeng ngapalinnya. Kuping nih buat denger yang baik-baik. Sebab kalau denger yang buruk-buruk suka nempel di hati. Kalau udah nempel, yang baik enggak nempel. Akhirnya sama orang yang ngata-ngatain inget mulu di hati. Ngaji mau baru keluar dari masjid lupa. Gara-gara hatinya penuh sama yang buruk-buruk. Jangan. Tuhan, kuping ini buat denger yang baik-baik aja. Begitu. Yang baik-baik. Begitu. Allahumma jalni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Namun bila saudara wudunya pakai gayung, tidak pakai keran macamnya, maka jangan bareng. Jangan bareng. Tangan kanan, kuping kanan dulu. Kalau pakai gayung. Kalau bareng, airnya tumpah. Nih gayung. Lah kan tumpah. Kanan dulu, kanan. Ini namanya udzur, darurat. Kalau pakai gayung, kanan dulu. Baru kiri. Karena gayung. Tapi kalau nggak pakai gayung, kayak keran, kayak dikobak, dikali, bareng. Ini ajaran tuh begitu. Begitu. Bagaimana nggak bisa bareng karena ada gayung? Agama bilang al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang bisa kagak hilang ajarannya dengan yang kagak bisa. Udah kagak bisa. Bisanya apa kuping atuh? Kuping atuh. Udah dulu. Tapi kalau kuping atuh, kanan dulu. Baru kiri. Tapi kalau bisa bareng, sebab nabinya ngusap telinganya tidak kanan dulu, baru kiri. Sebagaimana ngusap wajah, nabinya tidak dari pipi kanan dulu. Ini pakai bedak nih kalau begini nih. Waktu ngusap wajah, enggak dari atas ke bawah. Ini telinga.
Jadi hadis ini saudara mengajarkan bagaimana wudhu, sehingga dari kita ngaji beberapa pertemuan tentang tata cara wudhu Nabi ini bisa sedikit banyak kita ambil konklusi betapa ulama itu sangat mendidik kita untuk meroikan bagaimana cara wudhunya Nabi. Mereka pada berebut untuk mencontoh sampel manusia mulia ini mereka. Karena itu ulama andai menyebut dalam kitabnya ini fardu wudhu, ini sunnah wudhu, untuk memudahkan kita dalam rangka mana yang wudhunya nggak sah kalau nggak dikerjakan, mana wudhunya sah bila ditinggalkan, begitu. Sehingga pada tataran kesimpulannya saudara, fardu wudhu ada 6. Niat bareng dengan basuh wajah. Kedua, basuh wajah. Ketiga, basuh 2 tangan sampai siku. Keempat, usap sebagian kepala. 5, basuh 2 kaki sampai mata kaki. Yang ke-6, tartib. Ini yang wajib. Adapun yang sunnah pada wudhu, bila diurai cukup panjang, ulama tulis sampai 70 sunnah lebih. Terbagi pada 3 macam. Pertama, sunnah sebelum wudhu. Kedua, sunnah ketika wudhu. Dan ketiga, sunnah setelah selesai wudhu. Ngaji kita lagi berbicara hukum mengusap telinga saat wudhu dan cara mengusap telinga saat wudhu. Bagaimana menggunakan air yang mana, bekas kepala kah atau air baru, aplusan kah apa bareng. Ini ajarannya pada pertemuan ini. Betapa luar biasanya para sahabat Nabi di dalam menukilkan. Mereka perhatikan betul keseharian Nabi Muhammad. Hari-harinya selalu memandang Nabi Muhammad. Sebab inilah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Inilah yang kemudian menjadi tinggi para sahabat, karena mereka selalu memperhatikan dari apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Singkatnya, mengusap telinga itu sunat. Sunatnya luar dalam. Sunatnya pakai air baru, bukan air bekas telinga. Sunatnya bareng-bareng, tidak aplusan. Dan mengusap telinga ini dengan jari telunjuk untuk dalam dan jari jempol untuk luar. Telunjuk dulu dijalanin, baru pada akhirnya jempol, terakhir ditutup untuk meratakan mengusap telinga. Karena memang ini diantara cara yang sangat sempurna di dalam mengusap telinga yang bisa kita petik dari hadis yang kita bedah pada pertemuan ini. Ini saja ngaji kita. Wallahu alam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silahkan. Wallahu alam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wudu tidak dipersyaratkan pakai baju untuk keabsahan wudu. Karena wudu ini adalah anggotanya jelas, sehingga tidak dipersyaratkan kita pakai pakaian. Andai saudara telanjang bulat wudu, boleh aja, sah wudunya, telanjang bulat, begitu. Tapi tangannya megang, itu namanya ya batal. Kalau megang ononya mah itu mau urusannya bukan ini wudu. Wudu cuman secara adab. Adab itu memakai aurat meski
dalam keadaan sendiri sunat menutup aurat. Tapi kalau ditanya bolehkah wudu dalam keadaan telanjang, jawabannya boleh saja. Meski di luar rumah, ya meski di luar rumah. Kalau wudunya mah sah saja, cuman dosa dia kalau keluar rumah. Lagi juga sama temannya dikata, sejak kapan itu ya? Begitu. Kalau di luar rumah, begitu. Begitu. Enggak apa-apa seperti saudara di kolam renang, wudu telanjang enggak apa-apa ya. Di kali enggak apa-apa. Gitu. Kayak kali apa itu? Iya gitu. Kali Jabotabek, jalma kebo tai bebek kumpul dah tuh. Semuanya itu jadi aja yang kayak begitu. Ala kulli hal telanjang tidak mengapa, hanya dari sisi bab adab saja. Untuk wudu, sah wudu dalam keadaan telanjang bulat bila terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Wallahu a'lam. Sudah baik. Kalau sudah doa di sana. Bismillahirrahmanirrahim.